nama saya Erna Gensel, salah satu mahasiswi Institut Teknologi Kesehatan Apisiana Kendari, angkatan 2019. Saya mengambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang seputar K3. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Sejarah K3 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu era pertama, era revolusi industri. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Penggunaan mesin-mesin yang menghentikan tenaga manusia. Pengenalan metode-metode baru dalam pengelolaan bahan baku, khususnya di bidang industri kimia dan logam. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar. Perkembangannya industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai munculnya penyakit-penyakit yang dipengaruhi dengan pemajangan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Era kedua yaitu era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Era ketiga adalah era manajemen perkembangan. Era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an, sehingga sekarang di perkembangan ini mulai dengan teori Health 1941 yang meneliti penyebab-penyebab kecelakaan bahwa umumnya 85% terjadi karena faktor manusia dan faktor kondisi kerja yang tidak aman. Pada era ini, perkembangan sistem otomatis pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Terbitnya buku Slide Spring oleh Reich Carson 1965, masyarakat global menuntut jaminan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama, safe air to breathe, safe water to drink, safe food to eat, safe place to live, safe produce to eat, safe health workplace. Era yang keempat adalah era mendatang perkembangan K3. Pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerjaan. Penyakit akibat kerja. Menyebabkan penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang sering diberikan nama penyakit buatan manusia. Berat ringannya penyakit dan cacat tergantung dari jenis dan tingkat sakit. Sering kali terjadi cacat berat sehingga pencegahannya lebih baik daripada pengobatannya. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memang peranan bersama dengan faktor resiko lainnya. Dalam perkembangan penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks, penyakit dapat diperberat, dipercepat, atau kambuh oleh pemaparan di tempat kerja dan dapat mengurangi kapasitas kerja. Sifat perorangan, lingkungan, dan faktor sosial budaya umumnya berperan sebagai faktor risiko. Ergonomi adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat, dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Definisi PAL kerja yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat minimalisasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari
bahan kimia material lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme termaksud bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme. Ilmu yang mempelajari tentang efek membahayakan dari suatu persyawaraan terhadap organisme hidup terutama manusia. Ilmu yang mempelajari racun beserta efek deteksi dan metode pengelolaannya. Berbagai masalah ketenagakerjaan yang muncul tidaklah muncul semata-mata disebabkan oleh potreks dunia ketenagakerjaan semata, namun persoalan-persoalan tersebut muncul dan akibatnya juga oleh berbagai persoalan yang mendasarkan di bidang politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan lainnya. Hal ini semakin diperparah dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat tinggi serta daya saing kemampuan tenaga kerja yang rendah. Program dan promosi ketiga di tempat kerja. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial dari pihak karyawan dan perusahaan. Kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ketiga, menghemat biaya premisi asuransi. Keempat, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan. Sekian dari saya materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan wabarakatuh, perkenalkan nama saya Erna Gensel, salah satu mahasiswi Institut Teknologi Kesehatan Apisiana Kendari, angkatan 2019. Saya mengambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang seputar K3. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Sejarah K3 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu era pertama, era revolusi industri. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Penggunaan mesin-mesin yang menghentikan tenaga manusia. Pengenalan metode-metode baru dalam pengelolaan bahan baku, khususnya di bidang industri, kimia, dan logam. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar. Perkembangannya industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai munculnya penyakit-penyakit yang dipengaruhi dengan pemajangan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Era kedua yaitu era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Era ketiga adalah era manajemen perkembangan. Era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an, sehingga sekarang di perkembangan ini mulai dengan teori Health 1941 yang meneliti penyebab-penyebab kecelakaan bahwa umumnya 85% terjadi karena faktor manusia dan faktor kondisi kerja yang tidak aman. Pada era ini, perkembangan sistem otomatis pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Terbitnya buku Slide Spring oleh Reich Carson 1965, masyarakat global menuntut jaminan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama, safe air to breathe, safe water to drink, safe food to eat, safe place to live, safe produce to eat, safe health workplace. Era yang keempat adalah era mendatang perkembangan K3. Pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerjaan. Penyakit akibat kerja. Menyebabkan penyakit akibat kerja adalah
Setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang sering diberikan nama penyakit buatan manusia. Berat ringannya penyakit dan cacat tergantung dari jenis dan tingkat sakit. Sering kali terjadi cacat berat sehingga pencegahannya lebih baik daripada pengobatannya. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pada pekerjaan memang peranan bersama dengan faktor resiko lainnya. Dalam perkembangan penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks, penyakit dapat diperberat, dipercepat, atau kambuh oleh pemaparan di tempat kerja dan dapat mengurangi kapasitas kerja. Sifat perorangan, lingkungan, dan faktor sosial budaya umumnya berperan sebagai faktor risiko. Ergonomi adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat, dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Definisi PAL kerja yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat minimalisasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia material lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme termaksud bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme. Ilmu yang mempelajari tentang efek membahayakan dari suatu persyawaraan terhadap organisme hidup terutama manusia. Ilmu yang mempelajari racun beserta efek deteksi dan metode pengelolaannya. Berbagai masalah ketenaga kerjaan yang muncul tidaklah muncul semata-mata disebabkan oleh konteks dunia ketenaga kerjaan semata, namun persoalan-persoalan tersebut muncul dan akibatnya juga oleh berbagai persoalan yang mendasarkan di bidang politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan lainnya. Hal ini semakin diperparah dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat tinggi serta daya saing kemampuan tenaga kerja yang rendah. Program dan promosi K3 di tempat kerja. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial dari pihak karyawan dan perusahaan. Kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ketiga, menghemat biaya premisi asuransi. Keempat, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan. Sekian dari saya materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.